Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem perhitungan biaya produksi. Di dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perusahaan-perusahaan dituntut untuk menampilkan performa terbaik yang mereka punya untuk memasarkan suatu produk di dalam ketatnya persaingan global. Nah, perusahaan harus mampu menghasilkan dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang mereka ciptakan. Kemudian meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan suatu produk dan meningkatkan kemampuan untuk menanggapi berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen atau pelanggan dengan biaya yang seminimal mungkin. Dikarenakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk itu bervariasi, maka sebuah perusahaan harus menggunakan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Untuk menentukan harga jual suatu produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan agar harga jual dapat bersaing dengan perusahaan lainnya yang sejenis, maka perusahaan harus melakukan perhitungan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan secara akurat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang sistem perhitungan biaya produksi. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa mencerahkan atau memberikan gambaran tentang sistem perhitungan biaya produksi yang dapat diaplikasikan atau diterapkan pada perusahaan. Sistem perhitungan biaya produksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem tradisional. Yang kedua adalah sistem yang berdasarkan aktivitas. Sistem perhitungan biaya secara tradisional adalah suatu sistem perhitungan biaya berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Nah, metode perhitungan biaya secara tradisional ini dapat disebut juga dengan metode perhitungan berdasarkan unit. Alokasi biaya overhead pabrik dalam metode tradisional didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin atau juga hanya didasarkan pada volume produksi barang. Menurut sistem tradisional, jumlah biaya yang dikeluarkan akan bertambah sesuai dengan besarnya jumlah unit yang diproduksi. Dikarenakan masing-masing produk menghasilkan biaya overhead pabrik yang berbeda-beda, maka saat menentukan harga pokok produksi barang biasanya akan tidak akurat atau terjadi distorsi. Sementara sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah sistem akuntansi yang menetapkan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas produksi yang menimbulkan biaya untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Metode activity based costing atau yang disebut dengan sistem ABC merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya itu didasarkan pada alokasi aktivitas yang berbeda-beda seperti pada aktivitas produksi suatu produk dan pendistribusian suatu produk. Nah, dengan metode ABC atau activity based costing, suatu perusahaan dapat mengetahui biaya produksi suatu barang yang dikeluarkannya itu secara akurat. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perbedaan yang mendasar dari kedua sistem yaitu sistem perhitungan biaya secara tradisional dan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas itu adalah dari sisi pembebanan biaya overhead pabrik. Sistem tradisional lebih menekankan pada level unit saja, sementara untuk sistem ABC atau activity based costing itu penekanan pembebanan biaya overhead pabrik itu pada unit level dan non-unit level, sehingga pembebanan biaya pada sistem perhitungan biaya produksi berdasarkan aktivitas itu lebih akurat dibandingkan sistem perhitungan biaya produksi secara tradisional. Berikut ini saya akan mencoba memberikan
gambaran tentang perbedaan pembebanan biaya overhead pabrik secara tradisional maupun berdasarkan aktivitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembebanan biaya overhead pabrik secara tradisional. Pembebanan biaya overhead pabrik secara tradisional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tarif secara menyeluruh, yang kedua yaitu tarif departemental. Biasanya penggerak tingkat unit yang biasa digunakan untuk pembebanan biaya overhead pabrik yang secara tradisional ini diantaranya adalah unit yang diproduksi, kemudian jumlah jam tenaga kerja langsung, kemudian jumlah upah tenaga kerja langsung, jumlah jam mesin, dan jumlah bahan baku. Rumus penentuan biaya overhead pabrik yaitu predetermined rate overhead sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi dengan penggunaan aktivitas yang dianggarkan, di mana predetermined rate overhead ini sama dengan overhead yang dianggarkan. Contohnya, PT J2 memperkirakan bahwa untuk memproduksi piring selama satu periode diperkirakan bahwa overhead untuk satu tahun tersebut adalah 100 juta dan produksi yang diharapkan sebesar 400.000 unit. Maka tarif overheadnya adalah 100 juta dibagi 400 juta sama dengan 250 per unit. Jadi tarif untuk pembebanan overhead PT J2 untuk tahun tersebut sebesar 250 per unit. Berikut ini saya akan memberikan contoh kasus untuk perhitungan BOP tarif pabrik menyeluruh. PT Pitelkom adalah sebuah perusahaan telekomunikasi. Perusahaan tersebut memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon reguler dan telepon tanpa kabel atau nirkabel. Berikut adalah data estimasi dan data aktual tahun 2019, di mana untuk memproduksi telepon nirkabel dan reguler itu overhead yang dianggarkan sebesar 330 juta, sementara aktivitas yang dianggarkan itu sebanyak 100.000 jam tenaga kerja langsung. Dari kasus ini, Anda diminta untuk menghitung tarif overhead dengan tarif menyeluruh. Tarif BOP menyeluruh rumusnya adalah overhead yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang dianggarkan. Anda tinggal memasukkan overhead yang dianggarkan sebesar 330 juta dibagi dengan aktivitas yang dianggarkan, yaitu 100.000 jam tenaga kerja langsung, sama dengan 3.300 per jam tenaga kerja langsung. Contoh kasus berikutnya adalah perhitungan BOP untuk tarif pabrik departemental. PT Pitelkom adalah sebuah perusahaan telekomunikasi. Perusahaan tersebut memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon reguler dan telepon tanpa kabel atau nirkabel. Nah, diasumsikan PT Telkom memiliki dua divisi produksi, yaitu pabrikasi dan perakitan, di mana divisi pabrikasi bertanggung jawab untuk membuat komponen elektronik utama. Bagian-bagian lainnya dibeli dari pemasok. Semua komponen kemudian dirakit di divisi perakitan. Mempertimbangkan bahwa divisi pabrikasi bersifat intensif mesin, sedangkan divisi perakitan cenderung intensif tenaga kerja. Maka PT Telkom mendasarkan tarif overhead departemental pada jam mesin untuk pabrikasi dan pada jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Berikut ini adalah data departemental untuk tahun 2019. Untuk pabrikasi itu overhead yang dianggarkan 236 juta, sementara divisi perakitan atau departemen perakitan itu 94 juta. Kemudian aktivitas yang dianggarkan dan aktualnya
berdasarkan jam tenaga kerja langsung untuk nirkabel sebesar 7.000, reguler 13.000, jadi totalnya 20.000. Sementara untuk perakitan itu 3.000 dan telepon reguler 77.000, totalnya 80.000. Nah, sementara aktivitas yang dianggarkan dan aktualnya jam mesin untuk nirkabel 4.000, untuk reguler 36.000, jadi totalnya 40.000. Untuk perakitan 1.000 dan untuk reguler 9.000, jadi totalnya 10.000. Yang perlu diingat di sini bahwa tadi dasar pembebanan untuk perhitungan biaya overhead pabrik untuk pabrikasi itu adalah dasarnya adalah jam mesin. Sementara untuk perakitan itu dasar pembebanan biaya overhead pabriknya itu berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Dari data tersebut, Anda diminta untuk menghitung tarif overhead dengan tarif departemental. Jadi, dalam kasus ini Anda diminta untuk menghitung tarif pabrikasi dan tarif overhead untuk perakitan. Yang pertama, tarif BOP pabrikasi, masukkan rumusnya yaitu overhead yang dianggarkan dibagi dengan jam mesin yang dianggarkan. Kenapa dibagi dengan jam mesin yang dianggarkan? Karena pabrikasi tadi dasar pembebanannya adalah jam mesin, maka dasar pembagiannya adalah jam mesin yang dianggarkan. Overhead yang dianggarkan 236 juta dibagi dengan 40.000 jam mesin sama dengan 5.900 per jam mesin. Jadi tarif BOP pabrikasi itu sebesar 5.900 per jam mesin. Sementara untuk tarif BOP perakitan, masukkan rumusnya yaitu overhead yang dianggarkan dibagi dengan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan. Karena tadi dasar pembebanan untuk divisi perakitan adalah jam tenaga kerja langsung, maka pembaginya adalah jam tenaga kerja langsung. Kenapa? Karena perusahaan mengindikasikan bahwa di divisi perakitan itu lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia dibandingkan mesin, sehingga dasar pembebanan biaya overheadnya itu menggunakan jam tenaga kerja langsung. Masukkan overhead yang dianggarkan 94 juta dibagi dengan 80.000 jam tenaga kerja langsung sama dengan 1.175 per jam tenaga kerja langsung. Nah, itu tadi contoh kasus perhitungan untuk tarif BOP secara tradisional yang terdiri dari tarif menyeluruh dan tarif pabrik departemental. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan pembebanan biaya overhead ke produk berdasarkan aktivitas. Pembebanan biaya overhead ke produk dengan sistem berdasarkan aktivitas ini terbagi menjadi dua prosedur atau dua tahap. Tahap yang pertama, identifikasi aktivitas. Kemudian selanjutnya menentukan biaya-biaya yang dibebankan ke aktivitas. Selanjutnya, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis yang secara logika berkorelasi dan memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Menurut Robin Cooper, aktivitas
aktivitas untuk membuat dan menjual produk itu digolongkan dalam 4 kelompok. Ya, jadi aktivitas itu digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah biaya tingkat fasilitas, yang kedua biaya tingkat produk, yang ketiga biaya tingkat batch, yang keempat adalah biaya tingkat unit. Di mana biaya tingkat fasilitas ini adalah biaya yang berkaitan dengan aktivitas mempertahankan kapasitas yang dimiliki perusahaan. Misalnya biaya depresiasi, biaya asuransi, biaya gaji pegawai kunci gitu. Nah, sementara untuk biaya tingkat produk ini biaya yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan produk dan biaya untuk mempertahankan produk untuk tetap dapat dipasarkan. Misalnya pengujian produk, biaya desain produk, pemeliharaan peralatan, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Kemudian biaya tingkat batch itu adalah biaya yang berkaitan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Misalnya biaya setup mesin, terus pesanan pembelian, perancangan, pemeriksaan, pergerakan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah biaya tingkat unit. Biaya tingkat unit ini berkaitan dengan besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian biaya mesin, dan lain sebagainya. Setelah biaya-biaya aktivitas tadi dikelompokkan, biaya aktivitas yang dikelompokkan tersebut dijumlah untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis. Langkah selanjutnya adalah menghitung tarif overhead kelompok. Tahap yang kedua atau prosedur tahap yang kedua, biaya dari setiap kelompok overhead tadi ditelusur ke produk, kemudian ditentukan tarifnya dengan membagikan total biaya overhead tadi dibagi dengan aktivitas yang dianggarkan. Berikut ini saya akan memberikan contoh kasus untuk perhitungan pembebanan biaya overhead pabrik dengan sistem ABC atau Activity Based Costing pada PT Pi Telkom. PT Pi Telkom adalah sebuah perusahaan telekomunikasi. Perusahaan tersebut memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon reguler dan telepon tanpa kabel atau nirkabel. Berikut adalah data biaya aktivitas untuk tahun 2019. Unit yang diproduksi tahun 2019 untuk nirkabel itu 1000, untuk reguler itu 10.000. Nah, karena kita fokusnya perhitungan biaya overhead pabrik, maka yang perlu Anda perhatikan adalah aktivitas untuk jam tenaga kerja langsung. Di sini nirkabel itu 10.000, reguler 90.000, jadi totalnya 100.000. Sementara untuk jam mesin itu 5.000 untuk nirkabel, 45.000 untuk reguler, dan totalnya 50.000. Proses produksinya 20 untuk nirkabel dan regulernya 10, jadi totalnya 30 kali proses produksi. Sementara untuk jumlah perpindahannya itu nirkabel 60, regulernya 30, jadi totalnya 90. Nah, ini aktivitas untuk biaya overhead pabrik itu di sini sudah dikelompokkan. Untuk kelompok tingkat batch itu adalah biaya persiapan sebesar 100 juta, terus penanganan bahannya 50 juta, jadi totalnya 150 juta. Nah, untuk data biaya aktivitas kelompok tingkat unit itu ada daya listrik itu 110 juta dan pengujian itu 70 juta, jadi totalnya 180 juta. Dari data tersebut, Anda diminta untuk menghitung tarif overhead berdasarkan aktivitas.
Tahap yang pertama, dari kelompok tingkat batch tadi, itu sudah ditentukan biayanya, total biayanya tadi 150 juta. Nah, kalau untuk batch itu kan berapa kali sih perputaran atau perusahaan memproduksi suatu produk, maka dasar pembebanannya itu adalah proses produksi, sehingga total biaya overheadnya 150 juta dibagi 30 kali perputaran proses produksi sama dengan 5 juta. Jadi tarif kelompok untuk tingkat batch itu 5 juta. Sementara kelompok tingkat unit, biaya aktivitas untuk overheadnya itu 180 juta. Jadi kalau untuk tingkat unit itu tadi didasarkan pada jam mesin. 180 juta dibagi 50.000 sama dengan 3.600. Jadi tarif kelompok tingkat unit sebesar 3.600. Tahap yang kedua, kalian mendistribusikan atau membebankan biaya overhead pabrik tadi ke masing-masing produk. Kita fokusnya ke penentuan biaya overhead pabrik ini ya. Jadi tadi sudah kita hitung kelompok tingkat batch-nya tadi tarifnya 5 juta dikali dengan untuk nirkabel itu proses produksinya 20 kali sama dengan 100 juta, dan untuk yang reguler tadi 5 juta dikali 10 kali proses produksi sama dengan 50 juta. Kemudian untuk kelompok tingkat unit tadi tarifnya 3.600 dikali dengan jam mesinnya, konsumsinya adalah 5.000 sama dengan 18 juta. Sementara untuk yang reguler tarifnya 3.600 dikali konsumsinya jam mesinnya itu 45.000 sama dengan 162 juta. Nah, itu tahap kedua untuk pembebanan biaya overhead pabrik dengan sistem ABC atau Activity Based Costing. Setelah tadi kita membahas perhitungan pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dengan dua sistem. Yang pertama adalah sistem secara tradisional, di mana sistem secara tradisional tadi pembebanan biaya overhead pabriknya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan cara tarif menyeluruh, yang kedua dengan cara tarif departemental. Sementara untuk sistem ABC atau Activity Based Costing itu untuk menentukan pembebanan biaya overhead pabrik itu ada dua tahap. Tahap yang pertama mengidentifikasi aktivitas biayanya, kemudian dikelompokkan ke dalam 4 kelompok biaya yang berdasarkan produknya, atau berdasarkan fasilitas, atau berdasarkan batch, atau berdasarkan unit. Setelah dikelompokkan, dihitung berapa biaya overhead yang dianggarkan, kemudian dibagi dengan aktivitas yang dianggarkan. Setelah ketemu, baru tahap yang kedua adalah pembebanan biaya overhead pabrik tadi ke masing-masing produk. Setelah perhitungan biaya overhead pabrik, langkah selanjutnya adalah Anda diminta untuk menghitung biaya produksi. Seperti yang kita ketahui, biaya produksi adalah biaya yang dipakai dalam proses produksi yang terdiri dari 3 elemen biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, di mana biaya-biaya tersebut digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi dapat memberikan pencerahan. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.